Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel YouTube Mentor Keuangan berisi tips dan trik perencanaan keuangan pribadi dan keluarga untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Mentor Keuangan. Oh ya, jangan lupa komen juga, supaya kita bisa diskusi. Kalian bisa loh konsultasi gratis di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat video terbaru apa sih dari Mentor Keuangan. Selamat menyaksikan. Oke, ini adalah podcast pertama dari Mentor Keuangan. Kalau untuk YouTube sudah beberapa video ya. Nah, saya juga minta masukan nih nanti dari teman-teman. Berhubung masih junior, masih baru pertama kali bikin podcast, mudah-mudahan ini yang pertama bisa jadi lebih, dan ke depan bisa jadi lebih baik lagi tentunya. Amin. Nah, topik kita sore hari ini saya juga belum tahu sih sebenarnya mau bahas apa, karena belum banyak ya follower dari Mentor Keuangan. Untuk yang baru pertama kali mendengarkan Mentor Keuangan, bisa follow, subscribe, like juga videonya, dan kalian silakan komen aja pengennya saya membahas apa sih. Nanti akan saya bahas menurut permintaan teman-teman. Nah, saya sudah ada bahan nih satu, yaitu sebuah postingan Facebook yang cukup viral beberapa waktu lalu mengenai seorang karyawan yang dipotong gajinya karena COVID, lalu mengalami kesulitan keuangan. Sudah banyak memang yang membahas kasus ini, tapi saya ingin sampaikan pandangan saya seperti apa sih pandangan Mentor Keuangan untuk kasus-kasus seperti ini. Contohnya yang WA ini ya, postingan Facebook ini ya. Saya bacain lagi deh untuk yang di podcast. Sedikit curhat, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Gaji saya 20 juta per bulan, tapi setelah COVID-19 ini saya hanya digaji separuh. Jadi hanya sekitar 10 juta rupiah per bulan. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri, karena sisa gaji segitu tidak cukup, karena saya ada cicilan mobil 4,5 juta rupiah per bulan, ditambah saya ada cicilan KPR juga sekitar 5 juta rupiah per bulan. Jadi sebulan saya hanya sisa 500 ribu rupiah. Nah, kalau cicilan saya tidak saya bayarkan, bisa-bisa rumah dan mobil disita. Itu nggak cukup untuk susu anak saya yang 500 ribu tadi ya. Mohon pemerintah perhatikan kami, rakyat kecil yang sampai saat ini belum dapat bansosnya. Terima kasih. Nah, datanya memang agak terbatas, tapi dari beberapa informasi yang kita dapatkan, itu ada sebuah rasio keuangan yang cukup penting yang teman-teman bisa perhatikan. Nah ya, saya akan coba jelaskan nih. Oke. Pendapatan sebelum COVID yaitu 20 juta rupiah per bulan, sedangkan cicilan per bulannya adalah 4,5 juta rupiah dan KPR 5 juta rupiah per bulan. Artinya secara total cicilannya per bulan adalah 9,5 juta rupiah. Nah, kalau dari kedua data ini, dari pendapatan dan juga cicilan, ini kita bisa dapatkan sebuah rasio keuangan yang sering kita para perencana keuangan sajikan ya. Rasio arus kas di sini. Cash rasionya bagaimana? Yaitu debt service ratio. Debt service ratio itu apa sih? Yaitu rasio berapa jumlah cicilan hutang per bulan dibandingkan dengan pendapatannya. Nah, kalau kita bandingkan tadi, cicilan per bulannya adalah 9,5 juta rupiah dibandingkan dengan pendapatan sebesar 20 juta rupiah. Nah, itu total debt service rasionya kita dapatkan sebesar 47,5%. Nah, which is ini terlalu besar. Biasanya yang disarankan adalah antara 30-35% dari pendapatan bulanan. Sementara di sini si pemposting Facebook ini sudah hampir 50%. Nah, artinya hampir separuh dari pendapatan bulanan dia itu semua digunakan untuk melakukan cicilan hutang. Ya. Dari pendapatan normal aja sudah melebihi nih.
udah melebihi rasio yang disarankan. Apalagi setelah dipotong gajinya tinggal 10 juta rupiah. 9,5 juta rupiah per 10 juta rupiah, artinya itu 95% dari pendapatan. Ini memang permasalahan si memposting curhatan ini cukup besar ya. Masalahnya rumit lah, besar banget, sampai dia bilang buat susu anak aja udah hampir nggak cukup ya, 500.000. Ya bukan buat susu anak aja, buat hidup mungkin 500.000 per bulan. Saya cukup prihatin lah ya, bisa dapat apa lah. Mungkin makanya itu dia berharap bantuan sosial. Cuman kalau berharap bantuan sosial sementara dia bisa di awalnya bisa mencicil rumah dan KPR, sepertinya akan cukup kecil kemungkinan itu, karena bahkan yang pendapatannya di bawah beliau pun dan nggak ada hutang itu mendapat bansos juga menjadi satu tidak belum tentu dapat bansos, susah, apalagi untuk beliau yang pendapatannya cukup besar ya, 20 juta rupiah. Nah, gimana sih supaya masalah ini bisa diatasi? Jadi ada satu hal untuk debt service ratio tadi ya, karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membayar utang, maka mau nggak mau si kita sebut Bapak A aja deh, si Bapak A ini harus mencari penghasilan tambahan supaya kekurangan penghasilan tadi bisa ditutup. Jadi kalau tadi 95% untuk bayar utang, maka dia harus cari tambahan pendapatan supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi bulanannya, susu anak, SPP, dan makan sehari-hari. Cara kedua adalah menghapus pengeluaran. Pengeluaran apa yang dihapus? Ya mungkin dari 500.000 tadi, misalnya susu anak, SPP untuk biaya. Nah, sepertinya sih kalau kita lihat sulit sekali ya kalau mau menghapus pengeluaran. Paling yang bisa dilakukan adalah alternatif ketiga sih, yaitu mengurangi pengeluaran. Pengeluaran apa yang bisa dikurangi oleh Bapak? Nah, kalau kita lihat tadi, tentu pembayaran utang ini yang porsinya paling besar. Artinya pembayaran utang ini kalau bisa dikurangi, entah itu direstrukturisasi, diperpanjang tenornya ke si pemberi utang, ke banknya atau ke lembaga multi finance tempat dia berutang, itu bisa dinego. Apakah bisa diperpanjang, kurangi cicilannya, sehingga nanti dia akan punya spare dana. Jadi itu bisa digunakan untuk kebutuhan bulanannya. Kalau ternyata itu nggak bisa juga restrukturisasi, mau nggak mau salah satu utangnya harus ditutup. Apakah itu utang rumah atau mobil? Nah, pilihannya gimana nih? Utang rumah atau mobil yang ditutup? Kalau rumah, apakah itu rumah tinggal atau rumah investasi? Kita juga nggak tahu. Asumsinya kalau misalnya itu untuk rumah tinggal ya. Kalau gitu rumah tinggal cicilan dihentikan, berarti nanti rumahnya disita dong, nggak bisa. Berarti cicilan mobilnya lah yang dihentikan. Lalu gimana sih Bapak harus transportasi ya? Mau nggak mau dengan kendaraan umum atau naik motor atau beli mobil yang lebih murah harganya. Intinya cicilan mobil 4,5 juta itu harus bisa ditutup oleh Bapak A, sehingga dia akan punya penghasilan atau tambahan pendapatan sebesar 4,5 juta rupiah yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya gitu. Kalau itu juga nggak bisa lagi, mau nggak mau ya dia bisa coba jual aset. Kita nggak tahu, mungkin si Bapak ini punya dana darurat. Nah, ini dana darurat, pentingnya dana darurat itu kalau ada kondisi seperti ini, ada tiba-tiba penghasilan turun, ada PHK, itu bisa dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan pendapatan kita. Berapa jumlahnya nanti akan saya jelaskan di video lainnya mungkin ya, mengenai dana darurat. Tapi yang jelas dengan adanya wabah COVID ini ya teman-teman, jadi kita tersadarkan betapa pentingnya salah satu elemen dalam perencanaan keuangan, yaitu persiapan dana darurat. Jangan remehkan itu. Lakukan persiapan dalam bentuk instrumen apapun ya yang teman-teman bisa pilih untuk dana darurat, dan jumlahnya 3-6 bulan paling enggak. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya di video selanjutnya. Oke, sementara itu pendapat saya mengenai postingan curhatan Bapak A ini di Facebook ini. Saya turut prihatin untuk Bapak. Mudah-mudahan masalahnya bisa teratasi. Saran dari saya itu tadi, apakah cicilan mobilnya yang bisa dihentikan dulu, atau coba restrukturisasi, minta
pengurangan pembayaran bunga atau pokok ke lembaga multifinance-nya, atau coba lihat di rumah tabungan Anda, aset Anda masih ada tersisa apa, bisa dijual dulu atau coba digadaikan. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan, walaupun pahit, tapi untuk bertahan hidup saya rasa itu menjadi sebuah alternatif pilihan yang bisa diambil. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sementara cukup itu dulu dari Mentor Keuangan. Sampai jumpa lagi di podcast dan video selanjutnya dari Mentor Keuangan. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pendapat lain atau ingin pengen dibahas topik-topik lain. See you. Oke guys, demikian kali ini video dari Mentor Keuangan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan. Kalian juga boleh komen loh di sini. Kita bisa diskusi mengenai perencanaan keuangan. Hitung-hitung konsultasi gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Mentor Keuangan. See you.